Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Hammer semuanya. Kembali berjumpa dengan saya Sinta Kurniawati. Saya adalah mahasiswi Prodi Mars UMY Angkatan 21. Kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang menarik bila dilakukan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Kamerun Afrika yang berjudul Green Electricity and Medical Electrolytic Oxygen from Solar Energy, a Sustainable Solution for Rural Hospital. Jadi penelitian ini diterbitkan sebuah jurnal yang bernama Scientific African yang terindeks Scopus Q1. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah jaringan listrik yang tidak dapat diandalkan dan ketidaktersediaan gas medis, termasuk oksigen, yang mempengaruhi sistem kesehatan di banyak negara berkembang. Teknologi produksi hidrogen dan oksigen elektrolitik yang didukung oleh energi terbarukan menawarkan solusi menjanjikan bagi rumah sakit yang kekurangan listrik dan gas medis. Makalah ini bertujuan untuk merancang dan mensimulasikan sistem hibrida berbasis energi matahari atau solar energy yang mengintegrasikan lapangan fotovoltaik, electrolyzer, dan sel bahan bakar untuk pasokan energi listrik dan oksigen yang optimal ke rumah sakit di daerah pedesaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan di wilayah tropis menggunakan data meteorologi dari sistem informasi geografis fotovoltaik dengan software MATLAB. Kinerja PV dipengaruhi oleh radiasi matahari dan evolusi suhu sepanjang hari. Produksi harian oksigen dan hidrogen pada hari tarik sepanjang tahun masing-masing adalah 20,81 nanometer kubik per hari dan 41,61 nanometer kubik per hari. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem hibrida yang didasarkan pada lapangan PV, electrolyzer, dan sel bahan bakar dapat memasok energi listrik dan oksigen ke rumah sakit. Produksi oksigen harian adalah 20,81 nanometer kubik per hari pada hari paling cerah dalam setahun, dan 7,72 nanometer kubik per hari pada hari paling sedikit cerah dalam setahun. Kombinasi antara electrolyzer dan sel bahan bakar dengan sistem PV ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan ketersediaan energi di rumah sakit negara berkembang. Sistem energi terbarukan berbasis poligenerasi dari berbagai bentuk energi dan oksigen atau hidrogen dapat dipertimbangkan untuk rumah sakit. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem hibrida yang didasarkan pada lapangan PV, electrolyzer, dan sel bahan bakar dapat memasok energi listrik dan oksigen ke rumah sakit. Produksi oksigen harian adalah 20,81 nanometer kubik per hari pada hari paling cerah dalam setahun, dan 7,72 nanometer kubik per hari pada hari paling sedikit cerah dalam setahun. Kombinasi antara electrolyzer dan sel bahan bakar dengan sistem PV ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan ketersediaan energi di rumah sakit negara berkembang. Sistem energi terbarukan berbasis poligenerasi dari berbagai bentuk energi dan oksigen atau hidrogen dapat dipertimbangkan untuk rumah sakit. Penelitian ini sangat bisa sekali dilakukan di Indonesia, tetapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya yang pertama adalah identifikasi lokasi. Yang pertama, diperlukan identifikasi dan pemilihan lokasi yang tepat, terutama di daerah terpencil atau pedesaan yang tidak terhubung dengan jaringan listrik atau jaringan listriknya yang tidak stabil. Karena di Indonesia banyak sekali daerah-daerah terpencil, di pulau-pulau terpencil yang biasanya menghadapi hal-hal tersebut. Yang kedua, studi kelayakan. Melakukan studi kelayakan untuk mengevaluasi kebutuhan listrik dan konsentrasi oksigen di rumah sakit setempat. Hal ini termasuk penentuan jumlah kebutuhan oksigen untuk terapi pasien yang mungkin mengalami kesulitan bernafas. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur. Membangun infrastruktur yang diperlukan seperti ladang PV, electrolyzer, dan sel bahan bakar, berdasarkan ukuran sistem yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti iklim dan perubahan cuaca yang mempengaruhi produksi energi dari panel surya. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan. Perlunya untuk melatih tenaga medis dan teknisi lokal tentang cara menggunakan dan pemeliharaan sistem ini untuk memastikan keberlanjutan operasional. Ini akan membantu dalam menjaga ketersediaan listrik dan oksigen bagi pasien di daerah tersebut.
Yang kelima, kita lakukan kemitraan dengan pihak terkait. Jadi kita perlu menggandeng pihak-pihak terkait seperti pemerintah, lembaga non-pemerintah, atau organisasi internasional untuk dukungan teknis dan finansial. Hal ini penting untuk mewujudkan implementasi sistem dan memastikan keberlanjutan proyek. Yang terakhir, kita lakukan monitoring dan evaluasi. Setelah sistem terpasang, pemantauan berkala terhadap kinerja sistem dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi seperti yang diharapkan dan untuk melakukan perbaikan jika diperlukan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian dan penerapan sistem energi terbarukan berbasis solar atau energi matahari untuk rumah sakit di Indonesia dapat dilakukan, sehingga meningkatkan ketersediaan oksigen medis dan pasokan energi yang stabil bagi fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Sekian review jurnal dari saya, semoga bermanfaat untuk Sobat Hammer semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.